Bagus ya. Feio. Que 스피치. 여기서는 앉았어. 이거 참 요게 득득했지. 여기 소연이가 몰라요? 몰라요. 여기한테 물어보세요. 전국에 대한 사람 맞췄잖아요. 이름 이름. Yang kita hormati Bapak dan Profesor Maya dan Bapak Ibu Kepala Unit terkait dan Bapak Ibu Camat Kepala Desa yang hadir secara daring. Tidaknya Bapak Presiden Bapak yang hormati Tuhan. Alhamdulillah kita panjatkan atas program Pak Penjara atas bersama Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dan merasakan hukum dan kesempatan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dari Inha University. Yang terhormat Prof.
Evi Sativispi. Beliau adalah Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekaligus beliau promotor kami secara pribadi, didampingi Bu Dr. Maya. Yang saya hormati Prof. Myong, Prof. Chang, Prof. Kang, dan Seri ya, Cherry ya. Pak Sekda dan Bapak Ibu Kepala UPD, dan tentu yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Camat di 21 Kecamatan Lombok Timur, Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah berpartisipasi dalam fokus grup diskusi ini. Singkatnya, kita semua yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sama-sama kita panjatkan. Begitu juga selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita haturkan bahwa pagi hari ini kalau ada istilah pucuk dicinta, ulam pun tiba, benar-benar terjadi karena pembangunan yang bagus itu adalah yang berpendekatan pentahelik, di mana di semua pemerintahan, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa, meskinya harus terus disuntikkan semangatnya, harus tetap disuntikkan wawasannya oleh akademisi. Dan hari ini saya sampaikan di hadapan kita ini ada 3 guru besar dari Inha University. Inha University adalah kampus yang sangat terkenal ya Prof ya di Korea Selatan, tepatnya di kota Incheon ya. Incheon itu tempat bandaranya Korea Selatan. Dan hari ini terjadi karena ada MOU kita, ada kerjasama kita pemerintah Lombok Timur bersama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tahun lalu kita sudah ber-MOU dan salah satu bentuknya adalah apa yang kita lakukan hari ini. Mungkin Bung Yogi bisa mentranslate untuk para tamu kita. Good morning, everyone. Thank you very much for your coming. Honorable for the stakeholders and also the professors from Prof. Myong, Prof. Chang, Prof. Kang, and also Cherry, of course. As one of the approach for having spirit as the academicians, now we have 3 professors coming from Inha University, also guided by Prof. Evi and Ibu Maya from Muhammadiyah University of Jakarta. Then the Pentahelic as one of the spirit for developing the region. So by the coming of academicians will boost the development of the regency by having a Pentahelic approachment. And this meeting have been attended by the head of districts all over East Lombok and the head of the villages all over East Lombok as well. Thank you. Oke, Bapak Ibu, Pak Sekda dan rekan-rekan, tentu poin utamanya untuk kita dalam pertemuan ini, karena memang secara regulasi kita sudah didorong bagaimana membangun pemerintahan berbasis elektronik, lalu bagaimana mendorong supaya ada smart village di tingkat desa, ada smart city di perkotaan, untuk mengintegrasikan potensi-potensi pembangunan baik sumber daya alam maupun sumber daya yang kita miliki. Based on the regulation that have been applied in Indonesia, so we are pushed to develop the human resources while also the natural resources digitally by the smart of the technology.
Baik, untuk mempersingkat waktu, maka pada hari ini saya penjabat Bupati Lombok Timur membuka fokus grup diskusi atau juga studi lapangan yang dilakukan oleh guru besar Inha University bekerjasama dengan guru besar atau dekan Fakultas Ilmu Politik, Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta di Lombok Timur, karena kita punya waktu 1 sampai 2 jam untuk sama-sama menyimak, mendengarkan. Setelah itu kami akan studi lapangan ke beberapa tempat, salah satunya ke Kecamatan Sembalun. Karena itu, seizin Bapak Ibu, saya membuka pertemuan ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak PJ Bupati, ini luar biasa ya, teori dan praktek sekarang praktisi juga, dan teorinya sekarang sedang dikolaborasikan untuk mencapai gelar doktornya untuk beliau. Mudah-mudahan tahun depan di awal-awal tahun beliau sudah doktor. Ya, mudah-mudahan dukungan dari semua para stafnya yang ada di sini, Pak Sekretaris Daerah serta semua SKPD yang hadir di sini dan para camat, mungkin ada juga para kepala desa ya, kepala desa dan warga yang ada di Lombok Timur baik secara online maupun offline, serta tak lupa tamu kita bersama yaitu para profesor dari Inha University. Ada Prof Myong, you can say hello. Prof Myong Seung Hwan ini adalah profesor dari Inha University. Basic expertnya itu adalah di smart governance gitu ya. Kemudian ada Prof Chang Hun Jung, Chang Hun Jung ya, basicnya pada public finance, terutama tentang keuangan daerah maupun keuangan negara gitu ya. Dan ada Kang Injai ya. Itu juga sama, beliau adalah pada public finance dan juga investasi baik investasi asing maupun investasi lokal, pengelolaannya seperti itu. Dan ada Sekretaris Prodi Doktor Administrasi Publik Ibu Maya, serta tak lupa juga ini artis dari Korea Cherry. Selamat pagi. Cherry dari BTS ya, K-pop ya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu saya ingin menyampaikan latar belakang kami datang ke sini. Pak PJ sudah menyampaikan bahwa kami tidak ada niat untuk pemilihan kepala daerah ya Pak PJ ya, tidak ada unsur ke situ. Jadi kami pure adalah seorang akademisi. Dalam hal ini kami ingin mengkolaborasikan antara pemikiran profesor gitu ya dengan Pemda di sini di Lombok Timur terutama. Dan karena saya memang sudah hampir 3 kali ke sini ya, kami melakukan penelitian selama Pak PJ menjadi mahasiswa. Kami juga melakukan berbagai observasi dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dengan Inha University ini menambah wawasan kita semua. Mungkin monggo ditranslatekan dulu biar nggak bingung. Props just now. Kata kuncinya aja Mas Prof nanti. Evi talk about the intent of the concerns for our discussion today, that the coming of the themes that we've been discussed last night. So today will be
the opportunity for you to discuss, and you all have been introduced to all the participants just now. And one of the most important part is the smart governance and also the public finance, while also for financials, infrastructures, accounting, and sustainability is one of the main focus of our discussion that has been explained by Prof. Epi just now. Ya, alhamdulillah karena saya sudah mengunjungi berbagai wilayah ya, terutama Bali dan Lombok itu menjadi wilayah yang sangat strategis gitu ya. Dan saya komparasikan dengan Korea yang ada di Incheon maupun di Busan ataupun juga di Jeju. Nah, ini sangat menarik untuk kita lakukan komparatif gitu ya. Walaupun saya sampaikan ke Pak PJ bahwa kita mengcompare dengan berbagai wilayah atau berbagai negara, tetapi kita juga mempunyai kearifan lokal yang tentunya harus kita pertahankan. Apa yang menjadi hal yang sudah menjadi biasa di warga masyarakat sini, tentunya jangan sampai itu merubah pada kondisi maupun situasi apapun seperti itu. Monggo. Yep. Lombok and Bali has their own uniqueness, so we have to preserve the local characteristic as well, while also we pay attention for sustainable development. Ya, jadi nanti pembahasan sekarang adalah bagaimana kita meningkatkan turis, baik turis dari asing maupun turis lokal. Tentunya ini pendekatannya memang mungkin sekarang sedang menjadi isu strategis terkait dengan smart governance. Smart governance itu untuk di kita tentunya lebih kepada smart village. Nah, ini diharapkan bagaimana warga, pemerintah, serta akademisi bisa berkolaborasi untuk bisa memberdayakan masyarakat, memberdayakan juga tata kelola pemerintahannya, mampu berbisnis sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri. Seperti itu nantinya. One of the main focus is also how to increase the number of tourists coming to Lombok, and the strategy could be smart governing, while also the collaborations of academicians and governments should be elaborated well to give a better impact for the community, of course. Ya, saya yakin peserta di sini sudah tidak asingnya dengan drama Korea, ya enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, drama Korea atau K-pop gitu ya. Termasuk saya. Nah, dengan kondisi Korea, dia itu sumber dayanya terbatas, tapi dia bisa menjadi negara yang maju, negara yang kaya gitu ya. Wilayah-wilayahnya terutama, Bu, itu bandingannya negara, ini kita wilayah. Itu memang betul, tapi kita juga membandingkan nanti dengan wilayah. Nanti Prof. Myong akan menyampaikan beberapa wilayah yang hampir mirip dengan wilayah di kita gitu ya. Intinya bagaimana menjadikan kabupaten ini kabupaten yang mandiri dengan infrastruktur, serta supaya antara ocean to mountain atau mountain to ocean sama aja ya. Moto itu bisa diketahui oleh semua negara yang akan datang ke sini, berminat. Nah, ini gimana caranya supaya mereka itu berminat untuk datang ke sini? Seperti itu. For example, Korea has a limited resources, but can utilize and can optimize the nation. So this could be good example for us. Then we can create partnership or bilateral, so we can increase the number of tourists, for example, from ASEAN as well. Yep. Ya, baik. Jadi berbahagialah kita sebagai warga negara Indonesia, terutama juga warga negara Lombok Timur yang mempunyai sumber daya yang dengan kecantikan, keindahan alamnya yang luar biasa. Itu kita manfaatkan dan diketahui oleh semua orang, sehingga akan menambah pendapatan daerah maupun pendapatan personality dari income per kapitanya. Should be able to utilize our resources, so everybody can know publicated well digitally or collaboratively, then can create a better sustainable commitment for us. Baik, mungkin itu pengantar dari saya.
Nanti monggo kita simak bersama bagaimana ketiga profesor ini menyampaikan materi-materi hasil observasi dan juga hasil penelitiannya mereka di negara mereka sendiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan ini akan menjadi proyek yang berkelanjutan. Mudah-mudahan ya Pak PJ, kita tidak melihat bupatinya nanti siapa ataupun juga pejabatnya yang lain, tetapi bagaimana program ini memang milik kita bersama, milik warga yang serta pemerintahannya untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhirnya closing. Yeah, then now we can give a chance, give opportunity for the professor so we can listen the result of the research, observations, or the thought that you are going to present for our discussion today. Saya ke sana. Itu nanti Mas Yogi bertiga di sini. Oh yeah. Mr. Chang and Mr. John. No, Supaya fokus. Atau kita pindah ke tadi ya. Yeah, for all the speakers should be 원장님 in front. 이쪽으로. Yeah, 원장님 이쪽으로. front. 이쪽으로. Prof Kang, please. Baik, berikutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita dengarkan bersama sambutan dari Inha University South Korea yang disampaikan oleh Prof. Udina Samuel Mayong. Belum Mas. Oke. Yeah. Maya, revenue structure first. Ways to improve revenue structure comes first, okay? My presentation. Show it to me. 내 PPT 먼저. Ways to improve. No. 이거 말고 내 거. revenue structure first. Slide yang satunya lagi. Jadi bawah. Okay. Now can I start? Okay. This is Professor Chang Hoon-jung from Ina University. Thank you for your heartfelt welcome. Terima kasih atas kesempatannya dan kami sangat berbahagia untuk bisa menjadi tamu di kesempatan ini dengan sambutan yang hangat. Last night we visited the tribal village and we had a big welcome there, and I really appreciate the welcome once again here. Kami sangat berbangga untuk bisa datang di tempat ini untuk bisa berbagi, berkunjung dan diskusi untuk kesempatan kali ini. Okay, so this my belief that two is to believe. You can Okay, going it's my belief to cease to believe. Yeah, so I came over here, Lombok, my first time, and once I get to know you and once I look around the Lombok area, I think we might come a better solution or better suggestion. Ini merupakan kunjungan pertama kali ke Lombok, sehingga kami juga sebelum datang ke Lombok
mempersiapkan beberapa hal tentang Lombok, dan kedatangan kali ini kita akan memberikan solusi atas masalah yang kami anggap bisa kita buat menjadi lebih baik untuk kerjasama ke depan. Next page. So, my first impression of Lombok was that it has, scenic beauty and a lot of natural resources. Kesan pertama saya melihat Lombok adalah kecantikan alamnya. Ya. And to have a great potential, and there are many Koreans who want to visit, Lombok instead of Bali. Potensinya sangat luar biasa, banyak orang-orang Korea yang mau berkunjung ke Lombok, layaknya seperti Bali. Ya. Yeah, I understood that, Lombok people wanna preserve your cultural heritage and cultural identity. Yet also you wanna, make a development in the field of tourism. Kami sangat yakin masyarakat Lombok mengembangkan atau melestarikan budayanya seperti yang kami lihat, kemudian juga mengembangkan pariwisatanya. Yeah, because we have gone through your experience in the 70s, 80s, like Jeju Island, okay? When they developed Jeju Island, there's a lot of argument to preserve pristine natural beauty. Yet they also challenged to, bring more tourists. So it's not that easy, Kami punya pengalaman untuk pengembangan Jeju Island, ada istilahnya Pulau Jeju di Korea itu, yang itu sekitar tahun 80-an, dan memang tidak mudah untuk mengkonservasi dan melestarikan sebuah pulau itu, katanya. Yeah. So, basically I'm specialist in public finance, budgeting and public policy, but, since you are interested in tourism, building tourism, Professor Gang is interested in planning and local economic development. And Professor Myung is specialty is about smart governance and smart cities. So, my presentation will be limited to revenue structure and ways to collect revenue. Basically, nah ini bahasa Tenin apa basically ini? Pada dasarnya background saya itu adalah public finance dan policy budgeting. Kemudian beberapa di antara teman rekan saya juga ada yang di governance, smart governing atau pengelolaan secara smart berbasis teknologi, ya. Kemudian juga dari kombinasi ini akan membentuk kerjasama yang akan bagus. Yeah, as you understand, to develop Lombok area, financing of infrastructure and finance are key to the vehicle of success, I think. Untuk mengembangkan Lombok ini, salah satu item aspek yang diperhatikan adalah itu financing infrastruktur atau pembiayaan infrastrukturnya. Nah. Since Professor Ebb asked me to make a presentation on revenue structure and ways to collect revenue, I am going to, briefly talk about the topic, and then I'm going to, turn over to Professor Gang about regional and local economic development. After him, Professor Myung will talk about smart village. Salah satu yang menjadi konsentrasi presentasi saya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dari berbagai sumber infrastruktur yang dimiliki, kemudian juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yeah. So we have done some preliminary study about revenue structure in East Lombok. Carry on. Yeah, revenue structure. Yeah. And so as you see, I think you are more expert than I am. So, I'm going to briefly skip over revenue structure in East Lombok Regency. And again, in most countries, we have two major revenue sources. The first, own source of revenue, and the second is transport independent revenue source. Jadi
pemerintahan pusat sampai ke daerah itu memiliki pendapatan dari berbagai elemen yang berbeda-beda. Tapi saya yakin Bapak Ibu adalah jauh lebih ahli daripada saya, sehingga dalam kolaborasi ini kita bisa berbagi dan diskusi, katanya. So, even developed country, they heavily rely on intergovernmental fiscal relation, like a government transfer, and same thing happen in this country. Seperti misalkan di Indonesia dengan relasi berbagai negaranya punya ya istilah balancing fund ya, balancing atau melihat keseimbangan pendanaan ya. Okay, so I understand you need a lot of resources to develop tourism. Yet you have limited resources. So initially, I think we have to rely on, fiscal transfer from the central or state government. Kita memiliki resources pariwisata yang cukup bagus, namun sekarang juga kita perlu memperhatikan fisik ya, pengembangan fisik dari pusat sampai ke daerah itu di sektor bagian apa saja yang dikonsentrasikan. Okay, and move on. And so, because we have a limited time, because you all understand about your relevant structure, I'm going to skip over to ideal state and local relevant structure. 3, ideal state and local relevant structure. So in most country, they rely on own source revenue and transfer what we call intergovernmental revenue. And at the local level, local autonomy is quite limited, and yet they need a lot of resources. That's the problem. Okay. Okay. Translation. Would you like to? Okay, I'm going to focus on. So basic theories on state local revenue structure, the most ideal is that about 30% from income, consumption, and wealth like property tax should be well balanced. And I think that's very important even in the city of Lombok. Ada 30% yang dilihat menjadi konsumsi masyarakat dari pendapatan ya para pekerja ya, labor. Kemudian dia juga ingin tahu persentase yang alokasi budgeting yang prioritas dari daerah. Dari kalkulasi pembedanya tadi dengan apa istilahnya itu konsumsi ya, pengeluaran. Okay. Yeah, we have more than 3,000 different types of tax in the world. Yet, when we collect tax revenue, we have to stick to several principles like fairness, equity, efficiency, stability, and simplicity, and transparency and accountability. Kita memiliki lebih dari 3.000 tax atau pajak ya. Jadi ada lebih dari 3.000 jenis pajak yang salah satu item pembahasannya bisa di fairness atau ya kesetaraan, kemudian efisiensi, stabilitas, mempermudah simplicity, transparansi, dan akuntabilitasnya. Yeah, I have looked at your revenue structure, and it seems to me that you are quite, your revenue structure is quite well balanced. Yeah, and also I looked up your major industry and primarily focused on, tourism and fishery and agriculture. Because we have to look at that to collect more revenues, So I think, the revenue structure is very important, or industry structure is very important when you consider which revenue or which tax you will be collecting further. Ini adalah beberapa contoh misalkan penguraian dari struktur pendapatan dan konsentrasi pembangunan daerah yang khususnya di Lombok Timur yang dia lihat. So let me jump to the conclusion due to time constraint, ways to improve revenue structure and collection, the final conclusion section, because Professor Kang is also going to talk about function expenditure and ways to, economic development. So my conclusion, preliminary conclusion is that
East Lombok region has room to improve its level structure by based on theories of either state local level structure and on its own innovative efforts. Untuk mempersingkat, saya akan langsung ke kesimpulan karena yang kita ingin tahu itu lebih adalah expenditure, artinya pengeluaran dari alokasi budgeting yang dilakukan oleh daerah, kemudian melihat potensi revenue strukturnya, artinya struktur pendapatan yang bisa didiskusikan nanti gitu. Yeah, so before undertaking the revenue structure reform, a thorough study and pilot program is necessary based on local economy and public opinion and current practice. Jadi untuk meninjau itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, kemudian aspirasi masyarakat, dan juga aspirasi konsep dari pemerintah. Yeah, so instead of a big bang approach, step approach is recommended. And also you can improve revenue collection practice by applying smart technology. Step by step. Nah, jadi tahap demi tahap kita direkomendasikan karena membutuhkan pendekatan smart governing untuk mengakselerasinya. Okay, Maya, could you return back to function expenditure in East Lombok? Okay. So I'm going to turn it over to Professor Kang. Okay, stop it. Okay, thank you for your hospitality, and I respect your passion for sustainable development of Lombok. Timur? Yeah, Yep, okay. Lombok Timur. Yes, I respect your passion. Okay. The first I think about what does Lombok Timur do? So I searched the number of civil servants. Okay, the most education and cultural, the half of the civil servant, then hospitals. Another, I will explain the industry, bulk of them agricultural, marine, and the tourist. Today, the main topic, tourist affairs offices, 22 civil servant works. Okay. And there are many number of employees in vertical institution, Salon State Treasury Office here. Okay. So then, yes, how about your expenditure in East Lombok? The bulk of 2/3 of expenditure goes to personal expense. And another is the purchase of, okay. I'm sorry. Okay. Tugas yang cukup challenging atau hard task-nya, tugas yang memang cukup berat, itu salah satunya di pendidikan, misalkan, kemudian di hospital, itu pelayanan kesehatan. Nah, ini memang tugas yang dilihat cukup challenging ya di Lombok Timur. Kemudian selanjutnya di slide ini dia akan membahas tentang pemaknaan atau fungsi pendistribusian atau pengeluaran pendapatan ya dari daerah. Please, Prof. Okay, yes. The majority of the expenditure goes to employee spending. Another is the purchase of goods and services. Okay. You can continue. Okay. You can continue. So the capital expenditure is severely limited. When I come to here from Lombok International Airport, I think the road condition is not good. But to improve the road,
it takes much money. Okay. Ya, kami melihat memang salah satu contoh misalkan pengeluaran pekerja ya di bagian list slide. Lalu juga ya memang kita pikirkan tidak relevan dengan infrastruktur yang ada juga. Contohnya misalkan kita datang di bandara, ruangannya menurut kami ya masih perlu ditingkatkan. Ya, ini salah satu gap yang terlihat. Ya. Okay. Next. Yes, I believe explain the Korean local government function. The one is the general administrative management. Second is the promoting the welfare of resident. Nowadays, the expenditure almost goes to promoting the welfare of resident. So the promotion of industries such as agriculture, forestry, fishery, commercial, and including tourism. So in early stage, Korean local government stress on the rural guidance project and the irrigation and the okay. Seperti yang terlihat di slide itu pengeluaran distribusi dari aspek Korea ya, yang dia coba lihat secara fungsinya ya dan batasannya. Misalkan ada di nomor 1 itu jurisdictions. Apa ini sebutannya nih? Jurisdictions ya. Jurisdictions. Nah, hanya Prof. Maya yang paham sama Prof. Epi ini. Kemudian organisasi administratif management. Yang kedua itu baru promoting the welfare of resident, mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat yang pertama itu katanya lebih kepada soal mengclearkan administrasi, organisasi, kemudian metode pengelolaan database-nya yang bagus gitu. Baru yang kedua itu mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Begitupun selanjutnya ada juga mempromosikan kegiatan seperti pertanian, hutan, nelayan, kemudian para UMKM, commerce and industry, dan rural guidance project ya seperti daerah-daerah yang butuh atensi lebih, daerah 3T misalkan atau pedesaan pedalaman misalkan. Nah, ini yang selanjutnya diperhatikan. Sampai kemudian ada di poin nomor 7 katanya pentingnya untuk international exchange and cooperation. Jadi sejenis pertukaran secara internasional dan kolaborasi secara internasional katanya. Okay. Ya, please. Okay. So early stage we stressed on the promotion of industries such as agriculture. But nowadays, we stress on the regional development of village level and environmental conservation. Okay. Misalkan kita membahas agriculture ya, pertanian dengan komponen tradisi masyarakatnya, kita masih konsentrasi berfokus pada soal pelestarian lingkungannya. Gitu. Nah, mungkin masih dia mau masuk lagi mungkin membahas tentang persoalan ekonominya. Silakan, Prof. Okay. Please. Okay, next. Yes, I omit the process of development plan is a very important topic, but it takes time. Okay, I will limit it. Omit it. Okay. Baik, memang ini kalau kita jelaskan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jari ngumbe jagung tempat becat lah sana. Oke, please, Okay. Prof. Yeah, the tourism, the NTB province is the 18th position in Indonesia among 34 provinces, and most tourists go to Lombok, Balak, and Kota Mataram.
Kita akan melihat proses itu dari provinsi dulu ya. Kita melihat framing yang ada di provinsi, bagaimana mereka melihat pengembangannya. Baru kita melihat turunannya di daerah dari konektivitas programnya katanya. Oke. Next. Yes, it's the last chart. So the sustainable tourism, I first stress on the sharing of wisdom and scientific investigation. Misalkan pada persoalan pariwisata berkelanjutan, dia ingin meninjau soal pendekatan sharing of wisdom, ini berbagi kebijaksanaan. Nah, ini apa maksudnya berbagi kebijaksanaan? Bareh kedengaran kan? Nah, Okay, the Lombok Timur public officials, University Muhammadiyah Jakarta, and the INA expert, one team became the one team, must be one team. kami memiliki partner Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai tim kolaborasi kami untuk pengembangan program ini. Yes, Lombok Timur public officials know your programs and your condition and the 1.4 citizens need and 21 district and 256 villages demand the public official in Lombok Timur. Ini programnya Bapak Ibu, programnya masyarakat Lombok Timur. Jadi dari sekian banyak populasi yang ada di Lombok dan di Lombok Timur, bagaimana agar program ini bisa terlaksana. Okay. And Professor Ebi and Professor Maya, the University UNJ, already analyzed the strengths, weaknesses, opportunity, threat of your government, and the INA University expert have many experience in Korean development plan. Di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai mitra kami yang akan memahami komponen sosial, politiknya, pun juga dengan metode kajian kebijakan, dan dari kami yang INHA University dengan berbagai pengalaman yang bermitra pun juga konteksnya di Korea akan mencoba mengkombinasikan itu. Yes, next I stress the interdepartmental cooperation. I said earlier the tourist affairs office is 22 persons. The regional revenue agency and regional development planning agency and the public works and special planning office, investment and one-stop integrated service office, all your department in Lombok Timur work together to improve the sustainable tourism. Okay. Saya akan membahas interdepartmental cooperation, artinya kolaborasi antar departemen, atau kalau dalam bahasa pemerintahan kolaborasi antar OPD, kemudian dengan sayap-sayapnya. Lalu kemudian melihat regional framing ya, regional framing office. Jadi apa yang menjadi framing bagian daripada pengembangan itu, dan pentingnya mengintegrasikan semua departemen, semua OPD untuk bisa bekerja bersama-sama melihat framing itu. Okay. Last is the revenue is very important. The bulk of your revenue comes from general education fund or the special education fund. So you must
make a smart proposal for the project and have a good relationship with the province and central government. Ya, jadi dari sharing tadi, kita harus memiliki smart proposal katanya ini. Kemudian pentingnya relasi dengan pemerintah daerah, provinsi sampai di pusat, ya untuk mendatangkan uang. Ah, begitu dia, makanya kita ketawa sedikit tadi. Oke, Prof Kang? Yeah. Jelas? Thank you for the listening in Korean proverb, start is half done. So we start, then we already half done the tourism project. Thank you. Ya, terima kasih. Ada jejampi dari Korea. Ini start is half done. Ada tadi di slide itu. Start is half done. Memulai itu adalah setengah daripada menyelesaikan. Nah, ya jejampi dan Korea itu. Coba ada kira-kira makna interpretasinya apa, Bu Maya? Betul. Dengan memulai, setengah, kira-kira selesai kering. Dari niat. Oke, ya. Belum, bukan. Pokoknya segala perbuatan tergantung daripada niat. Nah, hitung nendah ini lah kan. Ya. Oke, terima kasih. Thank you, Prof Kang. Ya. Oke, 15 Prof Kang. And the last speaker will be Prof Meong. Time is yours. Good morning, everyone. Selamat pagi. I'd like to express my special thanks to the mayor, Mr. Gianni, and Mr. Hassani, the secretary of the head of departments and the head of villages, and all participants in Zoom today. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Asni, kemudian pada para camat yang sempat hadir, begitupun juga para kepala desa dan yang ada di sini OPD terkait. Previously, my two colleagues explained about how to collect money from people, especially from tourists in Lombok, coming to Lombok. Saya akan berbicara tentang bagaimana cara kita mendatangkan uang dari pengunjung yang datang ke Lombok, ya. And also, Professor Kang mentioned about how to make the Lombok government full of money to spend for Lombok smart tourism. Prof Kang tadi menyampaikan bagaimana pemerintahan lokal tingkat daerah, ya, itu menghabiskan uang untuk menata pengelolaan yang lebih baiknya, smart governing-nya. Ya. So they especially emphasize that the Lombok government should spend money for building infrastructure and for the residents of Lombok. That is the key. Bagaimana melihat Lombok yang menitik tekankan pada pengembangan pembiayaan di bidang pembangunan infrastruktur dan residen masyarakatnya. Okay, next. All right. So I'd like to share the story of
smart village in Korea that was happened for 10 years ago today, but still it can be adaptable because the situation of Lombok is similar to those days of in Korea. Dia akan bercerita tentang pengembangan smart village di Korea karena konsep ini menurut dia adaptif dengan kondisi yang ada di Lombok juga. Okay. In this 21st century, ICT is a major tool to do something for developing villages and people. So that's why many countries, they focused on to redesign and build smart village in their local area. Di era abad ke-21 ini misalnya pengembangan itu lebih didorong kepada pengembangan teknologi. Baru sekarang sudah mulai terlihat ada sejenis reformasi atau format untuk mencari solusi percepatan dengan pertumbuhan pengembangan yang berbasis teknologi tadi. So now people knows so many things through internet and social media, but unfortunately, the government people do not know what people is really thinking about the government and economy. That is a very misunderstanding by the government officials today. Sekarang orang-orang atau banyak orang yang sudah rely on sosial media ya, artinya sangat bergantungan dengan sosial media yang akhirnya itu membuat sejenis perubahan yang berbeda cara pandang kita melihat mereka. Nah, pemerintah kadang kurang memperhatikan soal itu yang menurut Prof. Meong itu harusnya diperhatikan karena pergerakan ekonomi bisa dipantau lewat pertumbuhan itu gitu. So people wants to communicate with mayor or secretary of the Lombok directly and sing and dance together. Misalkan masyarakat yang kepingin ngomong langsung dengan pimpinan daerahnya atau sekretarisnya atau Pak Sekdanya, jadi dia bisa langsung terkoneksi dengan adanya digital itu. Yes, next. Okay, this is the stage of developing, eventually reach to smart city. So from the industrial society and information society, of course, now we are at the age of smart society in that social media and mobile technology, okay, take a big role, major role in operating, managing the society and organizations. Ini adalah beberapa langkah. Yang pertama adalah masyarakat industri, yang kedua adalah masyarakat informatif, yang ketiga adalah masyarakat yang cerdas atau smart society, yang dimana mereka ini memiliki peranan sangat penting untuk mengelola, mengakses, mendistribusikan segala bentuk kebijakan ataupun pengalaman. Ya. Next. So what is smart village? The purpose, the goal of smart village is to reduce the gap between rural agricultural area and urban regions, that is metropolitan areas, by adopting IT services and to make local people rich. That is. Pertama, a village
Smart Village itu diperuntukkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan gap ya, ketimpangan dari kawasan yang pedesaan pedalaman dengan kawasan pedesaan atau kota yang relatif lebih tersuplai kebutuhan informasinya dengan menciptakan ketersediaan akses informasi itu dan income tentunya secara otomatis akan datang gitu. Sure. Next. Okay. So, to build a smart e-village, first of all, you need broadband that is wide, high-speed broadband internet infrastructure. Now we call it platform network. Ruang Pak Sekam. Salah satu maksud daripada itu adalah untuk meningkatkan kapasitas internetnya ya, platform internetnya melalui pertanian, kemudian juga yang di kawasan yang area remote atau yang agak cukup pedalaman, pun juga dengan delinasi wilayah yang menghubungkan satu kawasan remote dengan kawasan yang relatif lebih tersuplai akses informasinya tadi. Yeah. So Korea has already established so many platforms network, putting every data information of markets and tourism and everyday life in that platform. So Lombok city government needs that platform to control the data and monitoring every data flows every day. Korea sudah mengembangkan itu. Kemudian itulah sebabnya penting dia melihat untuk menciptakan salah satu platform yang dibentuk oleh daerah seperti kanal-kanal yang ya misalkan kalau Bapak Ibu kenal e-commerce, kemudian ada platform sistem informasi yang seperti itu, Bapak Ibu maksudnya yang itu Prof. Meong. Nah ini yang penting untuk dikembangkan di daerah sehingga menjadi database yang akhirnya kita mampu memproyeksi ekonomi kita berkelanjutan. Gitu. And the easier access to Lombok government is very important. Especially people has to communicate directly with the mayor and secretary of Lombok. You must show up to the homepage every second. Digital avatar of Hasni, you must be there all the time. Jadi Singing. salah satu yang amat sangat penting yang diperhatikan Prof. Meong itu bahwa pimpinan daerah juga harus terdigitalisasi. Segala kegiatannya harus terpublikasi dan masyarakat bisa langsung menyaksikan dan penting juga masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan adanya internet itu ke pimpinan Bupati atau Pak Sekda lah, Pak Hasni lah misalkan. Nah, tadi dia tekankan lagi, Pak Hasni juga harus berdigital katanya tadi Prof. Meong ya. Yeah. Bernyanyi juga dan bernyanyi kata beliau. Nah, People will come to see you and listen to your song and dance. Okay, next. Okay, so the strategy is very important. Fortunately, we have two outstanding strategies. And we have a vendor that is a company to support us. And they are providing us technology solutions. Okay. And they also explain the different role taken by different organizations, province, okay, state, and city, and village, and districts. They have their own different role with each other and collaborate with each other. As a one team, they must be friendly to the local people and visitors
from around the world. Jadi nanti akan ada formulasi perusahaan yang dia pikirkan oleh Prof. Meong untuk membantu kita. Kemudian perusahaan juga nanti mungkin akan menyediakan teknologi, baru kemudian menerjemahkan bagian fungsi dan peranan masing-masing daerah, yang kabupaten, kemudian yang di desa, yang di kecamatan. Yang paling penting mereka ini mengetahui punya peran yang berbeda-beda, tapi pun juga harus mereka paling pokok harus ramah kepada masyarakat. Nah, itu yang ditekankan tadi. Oke, saya juga penasaran nih selanjutnya apa yang mau dibilang, bagaimana kemudian teknologi ini dalam situasi itu. Right. Prof, Meong, please. Next. Okay, this is the diagram explaining the projects. So you can easily understand this. The first of all, upper side, you need to establish IT infrastructure, okay? Platforms, servers, PCs, notebooks, everything you can imagine. And you need smart village data center. Now we call it data center, not information center. And you need a policy to share or give young people and residents mobile tools like PC, notebooks, maybe iPad, that is too expensive, or whatever. Okay, cheaper PCs or notebooks to people by free or cheaper. And then, based upon that infrastructure, you need to train the residents, IT education, and develop contents, make story about your people, your traditions. We are different from Bali, okay? We need more peaceful and happy place to stay here and taking a rest and think. Okay, that is the unique culture and difference from Bali. All right, and then operating system like Pentagate, okay, will help you support that and develop the contents. And then that will be the unique model of Lombok, okay, a marketing strategy that other countries can copy, right? They come to learn the Lombok smart tourism system. Ini adalah beberapa langkah dari implementasi proses Smart Village ini. Misalkan secara teknis pengembangan IT infrastrukturnya dulu, baru kemudian pembangunan sistem informasinya di desa, lalu kemudian ada kebijaksanaan atau kebijakan untuk memberikan sejenis PC atau sejenis tab yang gratis, ataupun kalau nggak gratis yang lebih murah untuk ke masyarakat yang membutuhkan. Baru kemudian ada sejenis mekanisme mentorship, ya, mentoring untuk IT, sistem informasi ini ke desa-desa, dan pengembangan kontennya. Ya, artinya kalau kita kenal mungkin di desa-desa itu ada istilahnya kampung YouTuber, kemudian kampung konten kreator, komunitas influencer, dan yang lain sebagainya. Itu penting untuk dikembangkan kontennya yang mengarah ke bagian mana. Lalu menguatkan pengoperasian sistemnya, penguatan di pengoperasian sistem. Yang terakhir itu ada model yang akan ditemukan, ada pola, ada model, lalu dari model ini menerjemahkan sistem marketingnya. Yang dia lihat daripada Bali itu adalah Bali dengan Lombok itu jauh berbeda. Sehingga dia melihat Lombok punya
model yang sangat unik. Pertama, Lombok itu seperti yang dikatakan Prof. Meong, kami itu membutuhkan daerah yang lebih tenang. Nah, Bali sudah crowded, ya mungkin Lombok dianggap sebagai wilayah yang memang cukup tenang. Sehingga ini adalah unique selling point-nya menurut Prof. Meong, bahwa Lombok dengan sistem informasi yang bagus, orang bisa relaksasi dengan tenang, mungkin dengan bekerja melalui IT-nya. Lalu kemudian itu yang dikatakan sebagai unique modeling strategi untuk mengembangkan Lombok Timur ini. Ya. Okay. Next. All right. So these are indicators, but I'm going to skip this. Next. That's what Korea, the story about you can recognize it by statistics. Anyway, there's many villages in Korea, they become rich. Okay. Many people visit and sell their products to everywhere in the world. So they become rich. You can see. Jadi memang banyak sekarang masyarakat Korea yang sudah jadi kaya karena sudah mampu menjual produknya ke lintas negara atau ke beberapa negara bagian. Nah ini, tapi dia tidak mau menjelaskan secara detail, skip saja, yang penting mereka sudah kaya, katanya begitu. Oke, silakan, Pak. $1 to 210 billion won. See that statistics dramatically changed. Kita bisa melihat trennya dari tahun 2006 sampai di tahun 2010 misalkan, itu penjualannya dari 30 juta menjadi 210 juta miliar, ya, miliar. Ini miliar. Okay. Miliar, karena billion itu miliar. Kalau million itu juta. Jadi ini 210 miliar. Nah, kira-kira ini kalau berapa ini kalau di Indonesia kan? Nah, it just happened within 4 years. Jadi hanya terjadi dalam rentan waktu 4 tahun saja. Jadi ada tren yang cukup signifikan meningkat. 4 years. Next. Okay. So sooner you will see the Central Council of S Village of Lombok, and you need to have village operation committee collecting each village head to here, discuss every day, and just check out accounting, whether money comes and go out, and training, and PR, that is advertising, and see, we'll look around how the smart tour is going. And the last one is very important, selling your products through e-commerce and become rich. Ya, ini adalah salah satu format yang segera Lombok Timur akan miliki, itu Central Council of Smart Village. Ini sejenis komite atau tim atau formasi atau struktur, ya, yang dimana ada kelompok bagian smart accountingnya, departemennya, kemudian digitalization training khusus untuk mentorship sumber daya manusianya dalam bidang IT, kemudian ada PR. Sorry, what do you mean by PR, Prof. Public relations. Public relations, ya, public relation dari hubungan kerjasama, ya. Dan ada smart tour, dan yang amat sangat penting e-commerce. Mari kita menjual produk kita di e-commerce agar cepat-cepat kaya, katanya Prof. Meong, ya. So this is the model, and just the one picture, but you can have it, and then make this in reality. Okay, so this is the key point. I'd like to skip the others because we already explained everything. So I believe the mayor's leadership and secretary, you can do it. And we can make a smart village within 3 and 4 years with UMJ. I promise.
Thank you so much. Terima kasih. Ya. Ini adalah yang kami anggap poin-poin penting, yang lainnya kita skip saja dan sudah disampaikan juga tadi oleh rekan-rekan yang lain. Dan saya yakin untuk mengembangkan Smart Village ini, Lombok Timur bisa melakukannya dalam 3-4 tahun ke depan dengan kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk guru besar kita, kita Zoom yang ikut secara daring. Nanti kita diskusi mungkin 20 menit, tetapi saya akan mencoba memberikan kesempatan bagi para camat dan pemerintah desa yang ikut secara Zoom. Saya persilahkan, misalnya yang nampak di layar, mungkin silakan bisa ditampilkan. Camat Jeruwaru masih videonya on. Camat Keruak, Camat Montong Gading, berikutnya ada banyak ya kepala desa. Saya persilahkan, ada 2 partisipan yang ikut secara daring untuk menanggapi. Boleh bertanya, menyapa, apa pesannya sampai. Karena saya baca di WA grupnya Pak Kepala Desa, ada banyak komentar. Sekarang bisa langsung. Saya persilahkan dari Kepala Desa dulu. Silakan angkat tangan, supaya bisa saya pastikan. Yang pakai bahasa Indonesia saja, nanti ada yang terjemahkan. Yang nampak di layar, Pak Kepala Desa mana? Saya persilakan. Poh Gading Timur. Poh Gading Timur sedang mengembangkan wisata Pantai Kerakat juga. Saya persilakan kalau ada yang ditanyakan bisa berkaitan dengan PADES. Yang kedua, ini ada yang pakai sabuk merah, Sosiawan Putra, Kepala Desa Aik Dewa, saya persilakan. Kepala Desa Aik Dewa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A greeting from the speaker. Langsung saja Pak PJ ingin menanyakan ya. Tadi sudah kita ikuti banyak pembicaraan mulai dari Bapak host, kemudian penerjemah, terutama kami mempunyai 3 wisata di wilayah kami yang perlu kami kembangkan. Aik Dewa itu terkenal dengan wisata airnya, di mana kami mempunyai 4 mata air. Nah ini mungkin sebagai acuan kami ke depan tentunya membutuhkan perhatian. Artinya seperti ini yang kami harapkan ke depannya, seperti kita menjalin komunikasi sama Pemda. Tadi saya petik sedikit itu, supaya kita bisa berinteraksi sama pemerintah daerah. Nah, artinya dalam pengembangan pariwisata tanpa sinergi yang kuat antara Pemda dengan desa, maka ini tidak bisa terjalin dengan baik gitu. Artinya kami mengembangkannya bagaimana? Nah, intinya bahwa digitalisasi itu sangat penting. Ini yang pertama kami harapkan dari pemerintah daerah. Kemudian memang kami tertarik sekali dengan sistem yang dikembangkan di Korea itu. Bagaimana destinasi wisata kita dikenal sama baik lokal, mancanegara dan sebagainya. Bagaimana cara mengolahnya, tinggal itu saja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades Aik Dewa pertanyaannya. Nanti kita himpun dulu. Terima kasih. Berikutnya dari salah seorang camat, saya persilakan. Siap, Keruak. Sebut nama atau angkat tangan dulu untuk saya sebut. Siap, Keruak. Silakan, Pak Camat Sikur. Silakan Pak Camat Sikur, langsung. Keruak yang siap, Pak Bupati.
Oke, silakan Keruak. Camat Sikur sudah ya tadi malam ya. Pak Camat Keruak silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Keruak, Pak Bupati. Izin spesial for two professor from Korea, Professor Meong and Professor Chan. I say welcome to East Lombok, special Keruak district. I only to ask about the smart village, yeah, special for smart village. Smart village in Keruak district, I think there is no the organization, ya, tidak ada organisasinya. Namun I hope the next time smart village can be built at Keruak district, and for this time, beside the old professor here give me the knowledge, yeah, give me the information or explain about the knowledge special smart village. In the next time, I hope the professor give me about the practicing or job training for all of my village for building the smart village in Keruak district in next time. So in only you give me the knowledge today or this morning. I hope in the next time the program how to build the smart village success at district Keruak, because in Keruak districts my people here or my publics, yeah, there are two kind of life, yeah, special fisher and agriculture. There are three village fisher as such as is Pulau Maringke village and Pulau and Tanjung Luar village and Ketapang Raya village. The other is agriculture. So in the next time, I hope you come in again in East of Lombok, special Keruak district, for give me the knowledge or job training to all of my village, because in Keruak district there are 15 village, yeah, 15 village. 3 village is fisher and then the others is agriculture. Only this time I have, and I say to you, thank you very much for all of you, special for PJ Bupati Lombok Timur and Pak Sekda and the others OVD give me information about it. Only so I only say thank you very much for your information here. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kamsahamnida Pak Camat Keruak. Mungkin satu lagi dari kita yang hadir di sini, tadi Prof. Chang ya sudah membedah bagaimana sih pembelanjaan kita yang saya catat itu sangat besar sekali memang di sektor pelayanan kesehatan. Silakan teman-teman bisa memampatkan mungkin apa yang ditanyakan. Saya ingin pertanyaan dari teman-teman itu mewakili kita. Ada enggak strategi misalnya bagaimana menekan pembiayaan kesehatan dan pendidikan? Di satu sisi memang kami kan dengan jumlah penduduk terbesar gitu ya. Ada enggak teknologi, cara atau apa biar partisipasi masyarakat dalam pembelanjaan sektor kesehatan itu bisa berkurang? Mungkin Ibu Inspektur PLT Kepala BPKAD atau teman-teman bisa mewakili menanyakan seputar pertanyaan itu. Saya persilakan. Ibu Inspektor ya, saya persilakan Bu Inspektor.
Terima kasih Pak Bupati atas kesempatan yang diberikan pada kami menyimak dari awal apa yang disampaikan oleh tamu kita yang dari Korea, lalu dari Profesor Evi. Mudah-mudahan Bu Evi masih ingat saya, Bu. Ya, eh, ada beberapa catatan memang yang masih menjadi tanda tanya kita dengan adanya pertemuan hari ini. Kalau kami menangkap, ujung-ujungnya nanti kan kita akan ada semacam MOU, lalu lebih teknis lagi ke kerjasama. Dan penjelasan dari bapak-bapak yang dari Korea, mereka ini ternyata sudah selangkah mengkaji dari sisi aspek fiskal daerah, melihat kapasitas fiskal Lombok Timur seperti apa, dan membuat rangkuman juga tadi kalau tidak salah, mereka menemukan kalau kita biaya operasional itu masih cukup besar. Nah, yang menjadi stressing dari uraian awal sampai akhir tadi, ini kan ada penawaran Pak Bupati, penawaran bagaimana mengembangkan smart city atau smart village, lebih menukiknya lagi pengembangan teknologi informasi di desa. Nah, pada hari ini kita bertemu tentunya kan harus ada gambaran yang jelas kalau memang ini akan kita lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, apakah kemudian dalam kerjasama ini nanti, karena kami belum menangkap dari apakah kita, karena memang bahasanya pakai bahasa asing juga, jadi pemahaman kami dari terjemahan juga agak terbatas. Yang ingin kita ketahui lebih detail, siapa yang akan melakukan apa gitu. Ketika dari Inha menawarkan kerjasama ini, apakah dari sisi pemerintah daerah ini akan diberikan semacam program, baik yang bersifat infrastruktur, teknologi dari pihak Korea, lalu ada UMJ juga berkolaborasi di sana akan memberikan semacam edukasi, pembekalan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusianya, pelatihannya. Selanjutnya dari kita pemerintah daerah menyiapkan apa. Nah, hal-hal ini rupanya memang yang dari awal perlu kita garis bawahi sehingga setidaknya Pemda akan menyiapkan diri. Lebih-lebih ini kan kita sedang dalam proses menyiapkan anggaran untuk 2025. Nah, tahapan-tahapan itu yang kita ingin tahu akan seperti apa nanti kerjasamanya. Kemudian yang kedua, lebih kepada pembagian peran itu seperti apa mungkin yang ingin kita tahu. Yang selanjutnya Pak Bupati, kalau berbicara penggunaan teknologi informasi, kita ingat kita punya desa Rarang Selatan juga sudah menerapkan itu lagi dari awal, bagaimana pelayanan pada masyarakat sudah berbasis teknologi informasi. Lalu ada beberapa desa lainnya juga saling mengedukasi, membagi ilmu itu. Nah, sekarang ada yang lebih bagus lagi menawarkan kita untuk lebih ditingkatkan. Nah, tentunya di sini yang perlu menjadi pemikiran kita bagaimana mengkolaborasikan yang sudah ada itu dengan yang akan datang sehingga satu sama lain saling menguatkan, bukan malah saling menyisihkan seperti itu. Sehingga hal-hal seperti itu termasuk kita di kabupaten kan cikal bakal itu juga sudah dimulai oleh teman-teman di Diskom Info, apakah bisa rintisan SPBE kah namanya, Lotimnet kah namanya, itu bisa saling menguatkan gitu dengan program yang akan kita bangun bersama UMJ maupun dengan yang dari Korea. Mungkin dua itu dulu Pak Bupati. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Inspektur, Pak Camat Keruak, Pak Kades Aidewa. Saya pikir itu tiga dapat mewakili dan kebetulan segmennya beda-beda. Saya tidak mengomentari, mungkin bisa diterjemahkan dulu oleh Bung Yogi, nanti ditanggapi langsung oleh narasumber kita. Kami persilakan. The first is from the head village of Aidewa, call it Aidewa.
The God Water loh terjemahan dia kan. Maksudnya, the God Water head of village. Dewa. Mungkin lanjutan Pak. It's very interesting to the presentations of all of you profs, and he said that we need attentions from the collaborations of this meeting because a smart governing, he believed synergy is the most powerful aspect that we have to do. And in conclusion, he need attentions that this program can be applied for developing the village tourism in Aik Dewa. That is for Pak Kades said. Terima kasih banyak Pak Kades. And then the second one is Camat Keruak. I think all of you have already understood what he said, yeah? No worries, yeah, because English. Thank you very much Pak Camat atas besok tahun depan Pak Camat bisa bahasa Korea. Inshallah. Ya. Next time. You understand? Oke, yang terakhir itu the presentations just now is all great, but we need to make it clear the specific things that we have to discuss. For example, whom to do what are our roles? For example, the partnership. What is the role of University of Muhammadiyah Jakarta? What is the role of University of Inha, University of Korea, and what should we prepare as the local government here? So our strategy to build this sustainable of the program can be a little bit clear about the meeting. And she says, basically we have basics process going on for the increasing the awareness of the IT in each village, but for now we need to develop and maintain what have been done in some of few village have ongoing process for transforming the information system program, but also we need to pay attention more that we can maintain and develop in the future. Yeah, that's what she says. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang perlu yang siapa mungkin yang duluan menjawab? Maybe Prof Meong or Prof Chang or Prof Kang. Please, time is sure to answer some questions related to all of this. So, thank you for your questions. Very smart questions. Okay, we are ready to support the Lombok City and UMJ and INA University. We become a family and one team. So the questions how to build the smart village. First of all, the people, the capacity, ability of people in Lombok City is very important. That is the key. So that is why the university, there are so many resources of education and training, and especially INA University is famous, enjoying reputation of IT, top 3 in Korea. So there are many students, young students and people, faculty members, as well as UMJ, we can send or bring the students here to educate and train you, all of the people here. And then the second one, we also will bring the startup and middle-sized IT company. That company awarded first prize in competition
in Korea. Now they are establishing platform, network, control center, data center in Vietnam and Laos. Very similar situation here. And recently we've been to Mongolia to develop smart village and smart city. So we are very experienced. We have an experience. We have a case. Again, the most important thing is you must be the main actors. We are just extra surrounding you. So the company from Korea will transfer technology to you, okay? And the Pentagate, they will donate money for you to support young people and government officials to be trained and educated. And in the long run, the technology and know how to manage, operating, everything is on you, your hand, not us, okay? So that is yours. It belongs to you, not us. But we are here just for maintaining, helping out. If there's some problem or you want to update, go up to the next level, then we will appear again. But will be always surrounding you with UMJ as a one team, educate and collaborate together for the better happiness and life of Mongbok people all together. And we'll make your Mongbok government the smartest in the world. Thank you. Ya, pertama, seperti pertanyaan Ibu tadi tentang apa peran kita spesifik, kemudian peran UMJ, INHA, kemudian apa yang perlu disiapkan daerah. Pertama itu menurut Prof. Myong itu kapabilitas orang di tempat itu sangat penting. Kemudian Prof. Myong menekankan INHA University itu punya pengalaman yang sudah sangat bagus dalam bidang smart governing ini sehingga dia sangat meyakinkan diri bahwa kami adalah ahli dalam bidang itu yang beliau bilang. Kemudian misalkan contohnya UMJ sudah bekerja sama dengan kami bertukar untuk mentraining SDM-nya. Kemudian selanjutnya itu yang akan menjadi lokomotif untuk pengembangan selanjutnya. Yang keempat, beliau menyampaikan telah melakukan pengembangan dan pemantapan smart governing yang telah dilakukan di Vietnam, Laos, Mongolia yang menjadi apa istilahnya samples ya yang pernah dilakukan ya. Baru apa istilahnya itu sejenis pilot project yang sudah dilakukan juga. Dan beliau menyampaikan semua ini adalah tentang Bapak Ibu, you are the main actors. Aktor penting utamanya adalah masyarakat dan Bapak Ibu sendiri. Kami hanyalah extra actors katanya, artinya pemain tambahan, artinya aktor tambahan yang mendukung Bapak Ibu. INHA University itu akan mentransfer baik itu dalam bentuk pengetahuan, pendidikan, pelatihannya, dan uangnya bila perlu untuk ini ya kan transfer train, pelatihan, pendidikan, dan dukungan uangnya untuk memantapkan pendidikan pengembangan smart governing ini. Ini adalah tentang Bapak Ibu, kami berada di sekeliling Bapak Ibu untuk membantu. Yeah, Professor Myong talked about IT in general, but let me briefly talk about our programs. Okay, maybe some of you may benefit. Abby and Maya, we invite them 45 Indonesian to our international training program for smart governance and policy capacity building in Songdo, Incheon. I think they were impressed with our IT and management. So what I can promise at this time is that
we are going to invite NS3 people from regions of East Lombok next year in our June Smart Governance and Policy Capability Program. On top of that, we run a Department of Smart Governance. And Professor Meng, we have many students from international, I think we have many international students. And if some of you are willing, we may provide a full tuition waiver, okay? And also, once we got the degree, we have also, PhD degree. I think there's great offer for you because we are committed to East Lombok region. I think Abby knows everything. Yeah, that's what I can add at this time. I just promise what we can deliver. Secretary and Yogi. Ya, jadi kami misalkan contohnya di provinsi kami pernah mengajak UMJ kolaborasi untuk trainingnya. Tapi kalau soal janji ya Bapak Ibu, saat ini yang kami bisa lakukan untuk sementara waktu itu mengundang 3 orang yang akan dilatih untuk sejenis pemantapan pengetahuan, pengembangan dalam tahapan-tahapan program yang akan dilakukan ke depan itu. Jumlahnya, did you mention? Ya 3 orang, tapi entah nanti Pak Bupati yang paling tahu itu. Nah itu yang disampaikan kalau soal janji. Memang perlu pemantapan orangnya yang dia pikirkan, pemantapan orang. Ya. Yogi, saya interaksi dulu sedikit saja. Bapak Ibu, rekan-rekan, memang pertanyaan Bu Inspektur sangat menarik. Tadi sudah dijawab oleh Prof. Myong dan Prof. Chang. Bagi Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa, saya lupa menyampaikan di awal, apa sih goal dari pertemuan kita hari ini? Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan berbina sejak lama. Dan kalau kita ke Jakarta, di depan Kadubesnya Korea Selatan terpampang banner bahwa Korea Selatan akan membersamai Indonesia, akan membersamai pemerintah Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya pikir ini menarik bagi kita di daerah, karena pasti banyak pemerintah daerah juga akan menyambut atau menyongsong, bahkan ingin mendapat porsi terhadap tekad pemerintah Korea Selatan itu. Alhamdulillah kita dengan jaringannya UMJ bisa masuk ke perguruan tingginya dulu, ke INHA University-nya, dan dibuktikan dengan kedatangan guru besarnya hari ini. Lalu skema kita apa? Pertanyaan menariknya kan skemanya seperti apa? Pada tahun 2010, saya termasuk alumni KOICA, lembaga donornya Korea. Waktu itu kami Camat Jeruwaru bersama Kadis Kehutanan, bersama Kementerian Kehutanan, pernah kursus di Korea, didanai oleh KOICA. Lalu kita juga diberikan dana untuk merevitalisasi hutan yang ada di Skarov. Di sana saya bercerita, kita bertemu dengan banyak negara-negara sedang berkembang di Asia dan Afrika, sehingga saya meyakini Korea sangat konsen terhadap peningkatan kapabilitas dari SDM, karena itu entry point-nya. Nah, untuk kita ke depan, kami sudah diskusi dengan Prof. Evi. Pertama tentu kita berharap ya kalau ada yang gratis untuk apa yang berbayar, kan gitu maksudnya. Kita coba masuk dulu hubungan bilateral yang baik ini. Mudah-mudahan Lombok Timur itu bisa menjadi daerah sasaran dari program baik hubungan baik antara Korea Selatan dengan pemerintah Indonesia. Poin pertamanya itu. Poin kedua, bisa saja dengan pola-pola loan, apakah itu loan antara pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia, itu masih lebih baik. Itu lebih baik, itu masih baik gitu. Ya terakhir, kita juga sedang menggagas, karena firman Tuhan itu kan Tuhan tidak mengubah nasib hamba atau seseorang, manakala hamba itu tidak merubah nasibnya. Artinya kita harus punya peran juga sebagai pemerintah daerah
dalam porsi kemampuan kita, apa yang harus kita siapkan untuk masuk dalam program kerjasama itu. Apakah ada sharing pendanaan, tetapi sharing pendanaannya itu efektif gitu kan? Atau apa? Itu masih dalam komunikasi lobbying. Tetapi hari ini mereka akan melakukan field study, studi lapangan. Data-data sudah tersajikan. Lalu hari ini kita perkenalan. Insya Allah seharian ini beliau-beliau akan ke lapangan, salah satunya ke Sembalun. Tadi malam kita ke Titi Batu. Saya mohon maaf Pak Camat Keruak tidak bisa ke selatan, tetapi saya sudah mewakili mantan Camat Jeruwaru, sudah banyak berdiskusi dengan beliau-beliau itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon izin, Prof terpaksa duluan meninggalkan acara. Saya akan menyusul karena ada Bank Indonesia studi ke cabai kita yang ada di Champion Cabai Rongbalak. Nanti tim ke Sembalun, saya akan menyusul ke Sembalunnya. Mungkin itu Pak Yogi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Kades yang sudah berpartisipasi, Bapak Ibu Camat. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang sangat ya sederhana menurut saya, tetapi tadi kita punya moto, begitu kita memulai sudah setengah dari hasil itu sebenarnya sudah kita dapatkan ya. Start is half done katanya. Mungkin seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu disampaikan ya, Pak. Ya, Bapak Bupati, the mayor said that to the audiences, to the participants, that the background of the program, why the program come up. The first one is the bilateral relationship between Indonesia and Korea, which is conducted then by following up the program to the Regency, because the target of 2045 Indonesians future, and then the movement of Indonesia in 2045, the golden time, yeah, in Indonesia. Then Bapak Bupati or the mayor said that how to think the scheme of the program, yeah, in which type of the program can be built with any kind of scheme that we can discuss. Yeah, for example, Bapak Bupati also talking about he has been the alumnus of Koicha for previously, yeah. Then maybe at first time, the good relationship between Indonesia and Korea must be established. So by the scheme of, for example, funding, it could be the first priority. But if it is not possible, it could be loan. And then the third, maybe from the central government of Indonesia. And the last, of course, as the local government should prepare something that he can do, especially for the budgeting. But the first choice, if it is possible, can be funding, yeah. And then the second one is loan. The third one is central governments in Indonesia. And then the fourth or the last, local government will prepare budgeting. Jadi seperti yang Pak Bupati sampaikan. Yang pertama pilihannya funding, yang kedua pinjaman lunak, yang ketiga dana dari pemerintah pusat, yang keempat dana daerah. Okay, maybe would you like to answer Bapak Bupati question first, then we can end our agenda. Or what do you think, Ibu Epi? Should be answer. Perlu dijawab yang tadi gimana? Would you like to respond the question? Bung Yogi, saya dapat chat WA, tolong disampaikan ke Prof Myong. Katanya Pak Kades ini ternyata bukan Sintayong ya, pelatih Korea. Sintayong, ya. Bukan Sintayong saja sahabat kita sekarang, tetapi kita punya sahabat juga Prof Myong, Prof Chang, Prof Kang, katanya ini saya baca. In a WhatsApp group of head of village, I said that
our friend now is not only Shin Taeyong, but also our friend now is Prof Myong, Prof Chang, and Prof Kang. Yeah. Prof Myong, would you like to respond, Bapak Bupati Mayor questions, or what do you think? Yeah, please. Okay, very important questions. So we will do our best to find out funds, and okay, the business must be done very quickly. Okay, so for Korean case, we loan the money from the bank, from Asian Bank and World Bank, and then on a lot of money and return it very slowly for 20 years. Yeah. Okay, we can have fund. We can find fund from KOICA or Korea, but it takes a long time because they don't borrow loan the money without any reason. So they only are building information center, but no maintenance, because there are too many limits, regulations, restricted because of the central government don't want more support. So anyway, so we can find the best combinations of finding funds. And that's why we are here. Okay. So that is my answer. Ya, jadi pertama tinjauan dari Prof Meong, kalau dia pinjaman lunak dari bank misalkan itu sangat slow sekali. Sangat slow, sementara Prof Meong berpikir kita harus lebih cepat dan lebih tanggap untuk melakukan kegiatan. Tapi kalau dari loan itu very slow katanya dari bank. Kemudian kalau dari funding ada dua, ada dari KOICA dan dari Korea. Tapi pun funding ini juga takes time, membutuhkan waktu ya. Dan funding itu biasanya untuk di pengembangan sistem informasinya. Sementara kalau maintaining bangunan enggak. Dan menurut beliau, kita harus menemukan kombinasi upaya terbaik yang bagian mana. Artinya jawabannya masih bisa dispesifikkan di kemudian nanti berarti kan. Ya, begitu kira-kira. Prof Myong dan Prof akan memberikan sebentar. Oh iya, oke. Yes, Prof. The surprise be in front. Yeah, in front. Come in front. Come in front. Okay, you can give Bapak Bupati. It's good for you. Professor Han, wife. Dari kita
Baik, Bapak Ibu dan Saudara kami tadi berkaitan dengan kesehatan itu, semoga membawa berkah untuk kemajuan dan kesejahteraan umat Muslim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk tampilannya. Thank you very much and sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu pikiran Anda. Blood